Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi pada hari kedua ini dalam rangka ngaji di akhir tahun ini dalam rangka liburan anak-anak. Kita lanjutkan kembali kisah sahabat, yaitu pada kali ini akan saya bacakan kisah Umar radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang namanya hingga hari ini sangat membuat bangga kaum muslimin adalah Umar radhiyallahu anhu. Nama itu pula lah yang masih menyebabkan adanya semangat keimanan yang tinggi, sehingga membuat gentar hati kaum kafirin selama 1300 tahun yang lalu hingga kini. Padahal pada mulanya, sebelum ia sendiri masuk Islam, ia sering mengganggu dan memerangi orang-orang yang masuk Islam. Ia sering menentang Nabi Muhammad SAW, bahkan ia pernah hendak membunuhnya. Pada suatu hari, orang-orang kafir sedang mengadakan musyawarah sesama mereka. Mereka memusyawarahkan apakah ada orang yang siap untuk membunuh Muhammad SAW. Umar radhiyallahu anhu menyaut, "Saya yang akan membunuhnya." Orang-orang menanggapi, "Benar, engkaulah yang dapat melakukannya." Umar radhiyallahu anhu langsung menghunus pedangnya dan meninggalkan tempatnya. Ia berjalan dengan pikiran untuk membunuh Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat dari kabilah Zuhrah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam riwayat lain disebutkan nama sahabat lainnya. Ia bertanya kepada Umar, "Hei Umar, mau kemana engkau?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Naudzubillahi min dzalik, Sa'ad menjawab, "Jika demikian, maka Banu Hasyim atau Banu Zuhrah dan Banu Abdi Manaf tidak akan tenang dengan tindakanmu. Mereka akan menuntut balas dengan cara membunuhmu." Umar terkejut dan gelisah dengan ancaman seperti itu. Kemudian ia berkata, "Wahai, jadi nampaknya engkau juga sudah tidak menganut agama nenek moyang lagi, sudah menjadi orang Islam. Kalau begitu, engkaulah yang akan aku bunuh terlebih dahulu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Umar menarik pedangnya dan Sa'ad radhiyallahu anhu menyahut, "Ya, saya telah memeluk Islam." Ia pun langsung menghunus pedangnya. Sebelum keduanya memainkan pedang masing-masing, Sa'ad radhiyallahu anhu sempat berkata, "Hei Umar, dengarkanlah terlebih dahulu kabar dari rumahmu. Saudaramu perempuanmu dan iparmu telah masuk Islam." Mendengar berita ini, Umar radhiyallahu anhu sangat marah dan langsung pergi menuju rumah saudara perempuannya. Pada saat itu, di sana sedang ada sahabat Habab radhiyallahu anhu yang telah diceritakan kisahnya pada kisah nomor 6 dengan menutup semua pintu dan jendela. Suami istri itu sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Umar radhiyallahu anhu berteriak minta dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Habab radhiyallahu anhu langsung berlari untuk bersembunyi. Ia segera meninggalkan lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah. Istrinya membukakan pintu rumah. Dengan tangan kosongnya, Umar radhiyallahu anhu memukul kepala saudara perempuannya sehingga kepala wanita itu mengeluarkan darah segar. Umar berkata, "Kamu telah berkhianat terhadap dirimu sendiri. Kamu telah mengikuti agama yang jelek itu." Kemudian Umar memasuki rumah tersebut dan bertanya kepada saudara perempuannya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Suara siapakah yang terdengar tadi?"
Saudara perempuannya menjawab, kami sedang mengobrol biasa. Umar berkata, apakah kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Saudara iparnya menjawab, bagaimana jika agama baru itu ternyata lebih baik? Mendengar jawaban ini, Umar langsung menarik janggutnya dan mendorongnya hingga saudara iparnya terjatuh di atas tanah. Umar memukulinya sejadi-jadinya. Saudara perempuan Umar berusaha melerainya, tetapi ia justru mendapatkan tamparan keras dari Umar di mukanya, sehingga keluar darah dari bibirnya. Padahal ia adalah saudara perempuan Umar sendiri. Kemudian saudara perempuannya berkata, hai Umar, kami telah dipukuli hanya karena kami telah memeluk agama Islam. Memang benar bahwa kami telah memeluk Islam. Apa yang akan kamu lakukan terhadap kami, lakukanlah. Setelah itu, pandangan mata Umar tertuju kepada lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran yang tergeletak begitu saja karena tertinggal. Umar yang pada mulanya sangat marah, sekarang sudah sedikit mereda, dan ia merasa malu atas perbuatannya terhadap saudara perempuannya yang telah menyebabkan darah menetes di wajah saudara perempuannya sendiri. Umar radhiyallahu anhu berkata, bagus, sekarang katakan apakah ini? Saudara perempuannya menjawab, kamu tidak suci. Lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci. Untuk beberapa lama Umar belum siap untuk mandi dan berwudu, tetapi kemudian Umar bersedia untuk melakukannya. Setelah mandi dan berwudu, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalam surat Toha ia terus membacanya sampai ayat yang artinya, Akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Oleh karena itu sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Setelah selesai membaca ayat tersebut, keadaan Umar radhiyallahu anhu langsung berubah dan ia berkata, sekarang antarkan aku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perkataan itu, Khattab radhiyallahu anhu langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, hai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Jumat, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Siapa saja yang lebih engkau sukai di antara keduanya. Kekuatan keduanya sangat masyhur. Sekarang dapat diketahui bahwa doa itu telah dikabulkan kepadamu. Setelah itu, Umar pun dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan ia masuk Islam pada pagi subuh di hari Jumat. Islamnya Umar radhiyallahu anhu merupakan pukulan berat bagi kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, kaum muslimin barulah merupakan jamaah yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kaum musyrikin di Mekah. Apalagi bila dibandingkan dengan orang-orang kafir di seluruh Arab. Bagaimanapun juga peristiwa Islamnya Umar radhiyallahu anhu telah melahirkan semangat baru bagi kaum muslimin. Sedangkan kaum musyrikin semakin meningkatkan usaha mereka untuk menghentikannya. Berbagai macam cara telah mereka tempuh, tetapi pada akhirnya kaum muslimin semakin bertambah, sehingga mereka sudah berani untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram di Mekah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa masuknya Islamnya Umar merupakan suatu kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Umar adalah suatu pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu adalah suatu rahmat bagi kaum muslimin. Demikianlah kisah perjalanan Umar radhiyallahu anhu yang dulunya bukan orang Islam, yang dulu justru memusuhi Islam,
Dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa Nabi Muhammad, Umar mendapat hidayah dari Allah untuk masuk Islam. Semoga kita selalu dijaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya bacakan. Semoga bermanfaat dan bisa mengenang di hati kita. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.